Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali bersama saya Kifayah Astuti sebagai salah satu pengampu mata kuliah Matematika 1B atau Aljabar Linier di Fakultas Teknik Universitas Borobudur Jakarta. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linier, di mana sistem persamaan linier itu merupakan persamaan yang semuanya pangkatnya satu linier. Dalam hal ini akan diambil dengan 3 buah persamaan dan 3 buah variabel. Di sini saya ambil contoh. Jadi ada 3 persamaan, persamaan 1, 2, 3, dan 3 variabel X, Y, Z. Nah, 3 persamaan ini dengan 3 variabel ini menjadi satu kesatuan namanya sistem persamaan linier. Menjadi satu persamaan, menjadi satu sistem, maka bagaimana menentukan nilai X, Y, Z? Di mana ruas kanannya itu adalah bilangan real konstanta. Maka persamaan linear ini 1, 2, 3 dapat dibentuk menjadi persamaan metrik, di mana persamaan pertama saya namakan dengan koefisien X-nya itu A11X ditambah koefisien A12Y ditambah koefisien Z-nya adalah A12 sama dengan ruas kanan saya namakan B1. Persamaan 2 itu menunjukkan ini pada persamaan yang kedua, A21 variabelnya X ditambah A22Y ditambah A23Z sama dengan pada baris ini baris kedua, B2. Kemudian persamaan ketiga itu pada baris ketiga A31X ditambah A32Y ditambah A33Z sama dengan B3. Jadi ini 3 persamaan ini, maka koefisien X ini kolom 1, koefisien Y kolom 2, koefisien Z adalah kolom ketiga. Nah, ini bisa dibagi dalam bentuk metrik. Ini metrik, dan ini adalah X, Y, Z-nya ini menjadi satu X, Y, Z menjadi kolom. Jadi ini kalau kita kalikan, ini baris ukuran metrik A ini banyaknya baris 3, banyaknya kolom 3. Jadi 3 kali 3. Nah, ini menjadi kalikan metrik ke kolom X, Y, Z. Jadi banyak barisnya juga 3, tapi kolomnya 1. Maka di sini banyaknya kolom pada metrik A sama dengan banyaknya baris pada metrik kedua, maka memenuhi persyaratan perkalian. Maka kalau kita kalikan ini jalannya ke sana, ke kanan, dan ini ke bawah. Jadi kalau kita jalankan baris 1, kemudian nanti akan sama dengan B1. Ya, A11 kali X ditambah A12 kali Y ditambah A13 kali Z sama dengan B1. Maka baris 2 kalau kita jalankan dengan metrik ini, maka hasilnya B2. A21 kali X, A22 kali Y, A23 kali Z sama dengan B2. Kemudian baris ketiga A31X dikalikan ditambah A32 kali Y ditambah A33 kalikan Z sama dengan P3. Jadi ini sama. Ini persamaan secara umum ini dibentuk dalam persamaan metrik. Oleh karena itu, ini secara singkat saya namakan huruf A, metrik A, 3 kali 3, ini metriknya masih X, Y, Z. Ini ukurannya banyak baris 3 kali 1. Ini ruas kanannya juga metrik juga banyaknya baris 3, kolomnya 1. Nah, bagaimana menentukan nilai X, Y, Z dari persamaan linear ini? Dalam pembahasan ini akan sebenarnya itu Anda sudah terbiasa waktu SMA, Anda mencari sistem persamaan ini dengan cara eliminasi, yaitu dengan menyamakan koefisiennya, kemudian dikurangkan atau dijumlahkan akan ketemu nilai X, Y, Z. Tapi itu sudah akan dalam hal ini akan dibahas dengan 2 metode saja. Satu, dengan metode yang disebut dengan koefisien determinasi Kramer. Yang kedua, yaitu dengan menggunakan sifat-sifat determinan atau disebut dengan metode eliminasi Gauss-Jordan dengan matrik ini semuanya. Satu akan kita bahas sekarang yaitu metode koefisien determinan Kramer. Secara geometri, ketika persamaan linear tersebut menyatakan, kalau digambar masing-masing menyatakan 3 buah bidang. Jadi semuanya itu masing-masing persamaan bidang. Jadi karena 3 persamaan merupakan 3 buah bidang. Nah, secara geometri bagaimana kedudukannya 3 bidang? Agar
ketiga bidang tersebut dapat bertemu di satu titik, artinya harus dapat diketemukan nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa. Dari tiap persamaan tersebut, syaratnya agar sistem persamaan linear mempunyai solusi tunggal, maka akan ketemu nilai X-nya berapa, Y, Z. Maka artinya itu ketiga bidang kalau mempunyai solusi tunggal berarti ketiga bidang bertemu di satu titik. Bagaimana rumus metode determinan koefisien Kramer? Nah, langkah pertama, ini metrik A-nya ini dicari determinannya, det A. Syaratnya det A tidak boleh sama dengan 0, maka harus ada nilainya det A. Det A-nya ada, kemudian setelah diturun determinannya, jadi ini det-nya tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0. Rumus metode determinan koefisien untuk menentukan nilai X dengan cara menghitung determinan A, namun koefisien variabel X diganti ruas kanan dan dibagi dengan nilai delta. Jadi ini saya tulis dengan kata-kata secara rumus, jadi sama saja Anda menentukan bagaimana menentukan nilai X rumusnya, sama saja mencari determinan delta ini. Yang atas pembilangnya, tetapi kolom pertama ini harusnya kan tadi kan A1, 1, ini A2, 1, A3. Ini diganti ruas kanan. Karena apa? Untuk mencari koefisien X. Untuk mencari koefisien X, maka kolom 1 diganti ruas kanan, dibagi determinan A. Kami ulangi. Ini rumusnya untuk mencari nilai X. Jadi metrik A itu determinan A itu kolom pertama diganti ruas kanan. Kenapa kolom pertama? Karena ini koefisien dari X. Karena kita mencari dibagi determinan det A. Nah, secara analog, untuk menentukan nilai Y dengan menghitung determinan di sini, maka kolom kedua koefisien dari Y diganti ruas kanan dan dibagi dengan det A. Secara analog, rumusnya untuk mencari nilai Z, koefisien dari Z berarti kolom ketiga diganti ruas kanan dibagi determinan A itu sendiri. Jadi mudah ya. Yang penting intinya mencari det A untuk pembaginya. Nah, untuk mencari X, kolom pertama ganti ruas kanan. Untuk mencari Y, kolom kedua diganti ruas kanan dibagi det A. Untuk mencari Z, kolom ketiga diganti dan dibagi det. Contoh untuk menentukan nilai X, Y, Z dari sistem persamaan linear sebagai berikut. Nah, di sini persamaan 1 X ditambah Y ditambah 2 Z sama dengan 9. Kemudian persamaan kedua 2X ditambah 4Y dikurang 3Z sama dengan 1. Persamaan ketiga 3X ditambah 6Y dikurang 5Z sama dengan 0. Nah, ini seperti tadi, ini kolom pertama yaitu koefisien dari E, kolom kedua koefisien dari Y, koefisien yang ketiga yaitu kolom ketiga, koefisien dari Z. Kemudian ini metrik A, kemudian X itu dia bentuk kolom, ruas kanannya itu 9, 1, 0 itu B1, B2, B3. Oke, ini jadi ini saya singkat tadi sama dengan A. Bagaimana untuk mencari X? Langkah pertama mencari determinan A dulu. Jadi determinan A, det A. Ini dicari determinan maka harga lurus. Nah, ini saya pilih baris pertama sebagai unsur yang berarti dengan metode kofaktor. Ini plus, min, plus. Jadi plus 1, ketika 1 saya pilih plus, jadi ini saya tutup, ini saya ditutup, balik baris pertama nggak usah dilihat, maka tinggal 4, min 5, min 3, dan 4. Kemudian kedudukannya plus, min, plus. Kenapa min? Ini barisnya kedudukannya pada baris 1, kolom 2 jumlahnya min 1 pangkatikan ganjil. Jadi min 1 ini ditutup. Baris pertama nggak usah dilihat, maka tinggal 2, min 3, 3, 5. Kemudian plus 2 keluar, ini kondisi plus, ini ditutup, 2, 4, 3, 6. Nah, ini bisa dihitung selanjutnya, jadi min 20, jadi min 18, arahnya menjadi plus. Kemudian ini min kurung buka, min 5, plus 9, plus 2 kurung buka, 12 kurang 12, maka hasilnya ini min 2 kali plus 1 min 2, ini min 1 kali min 1 plus 1, ini hasilnya 0. Maka hasilnya ternyata min 1 tidak 0. Oke, jadi ini hasilnya min 1 tidak 0, berarti bisa dicari nilai X. Untuk mencari nilai X,
kolom pertama dari metrik A diganti ruas kanan, kemudian dibagi det A. Jadi ini angkanya tadi 1, 2, 3 diganti 9, 10. Maka dicari determinannya, dibagi det A-nya nanti nilainya -1. Jadi kita pilih baris pertama sebagai koefisien yang dipilih, yaitu maka ini dulunya positif, negatif, positif. Jadi +9, ini ditutup. Jadi tinggal 46, -3, -5. Kemudian -1, tengah ditutup. 1, -3, 0, -5. Kemudian +2, ini bawah 2 ditutup. Jadi 1, 4, 0, 6. Dibagi deternya -1. Ya, kita hitung, ini +9, kurung buka. -20, ini +18. -1, kurung buka. -5, plus ditambah 0, ditambah 2, 6 dikurang 0. Kemudian ini dijumlahkan -2 ya kali 9 nanti ketemu 18. Ini -5 kali -1 plus 5, ini 6 kali plus 12. Dibagi -1. Sehingga ketemu ternyata pembilangnya -1 dibagi ketemu X-nya 1. Untuk menentukan nilai Y, kolom kedua koefisien darinya diganti ruas kanan ini tadi. Jadi kolom tengahnya jadi 9, 1, 0 dibagi det A. Ini dengan cara sama, dengan cara kofaktor, kedudukannya positif, negatif, positif. Jadi ketika positif 1 ini ditutup. Jadi tinggal ini. -9, kedudukannya min, tengah ditutup, ketemu ini. +2, ini pinggir ditutup, kolom ketiga, tinggal ini. Kita hitung, +1, -5, plus 0. -9, -10, plus 9, plus 2, 0, -3 dibagi -1. Sehingga akan ketemu ini +1 kali -5, -9 kali -1, 2 kali -3, maka hasilnya -5. Plus 9, -6 dibagi -1, hasilnya -11 tambah 9 dibagi -1 sama dengan -2 bagi hasilnya 2. Bagaimana untuk menentukan nilai secara analog? Koefisien dari Z berarti kolom ketiga diganti ruas kanan dari metrik A-nya itu dibagi det A. Nah, jadi saya pilih juga ini kolom pertamanya sebagai unsur-unsurnya dengan metode kofaktor plus min plus. Ketika plus keluar +1 ini tutup. Jadi tinggal ini. Kemudian -1 tengah ditutup, tinggal ini. +9 ini ditutup di bawah 9 tinggal ini. Kita hitung determinannya, diperkecil ya jadi 2 kali 2. Ini +1, 0 kurang 6, -1, 0 kurang 3, plus 9, 6 kali 2, 12 kurang 12. Maka hasilnya ini 1 -6, ini +3, ini 0 kali 0. Maka hasilnya ini -3 bagi -1 hasilnya 3. Jadi penyelesaiannya tunggal. Artinya ketika bidang bertemu di satu titik, yaitu nilai X-nya ketemu 1, Y-nya 2, dan Z-nya ketemu 3. Kita substitusikan ke salah satu persamaan linear untuk mengecek apakah hasil solusi yang kita cari X-nya itu benar. Misalkan substitusi persamaan 1, Anda boleh substitusi dengan persamaan 2. Jika jawaban Anda benar, maka ruas kanan sama dengan nilai ruas kiri untuk mengecek kebenaran jawaban Anda. Misalkan kita substitusikan persamaan 1. Persamaan kan X plus Y plus 2Z minus 9. Kita coba, X-nya kan tadi hasilnya 1, ditambah Y-nya 2. 2, Z-nya 3, maka ketemu 2 kali 3, 6. 2 kali 3, 6. Ditambah 2, 8 tambah 1 cocok ruas kanannya 9. Jadi hasil pekerjaan Anda bahwa hasilnya benar dan bertemu di satu titik. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Selamat belajar, merdeka belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.